Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pada tagline yang kami bawakan ialah pemilihan kondisi dengan dosen pengampu Dr. Hansi Effendi, STMKON. Tujuan dari materi ini ialah mahasiswa diharapkan mampu memahami penggunaan operator kondisional dan logika pada keyword if. Kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan else pada if. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami penggunaan elif pada if. Dan keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara penyusunan program penyelesaian permasalahan matematika menggunakan kondisi if, else, if. Berikut adalah keanggotaan dari kelompok 3. Pada poin pertama ini ialah poin pembahasan. Klasifikasi data dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang ditentukan, guna menciptakan keseragaman dan merangkum data dalam jumlah besar. Contoh dalam penilaian mahasiswa, nilai akhir dibagi ke dalam 5 tingkatan. Pada nilai A, bobotnya ialah 80 hingga 100. Pada nilai B, nilainya ialah 68 hingga 79. Nilai C berbobot 56 hingga 67. Dan pada nilai D berbobot 45 dan sampai 55. Dan poin terakhir atau bobot terakhir ialah E dengan nilai 45 ke bawah berdasarkan rentang nilai tertentu. Dalam pemrograman, klasifikasi data menggunakan pemilihan kondisi seperti if else, dan elif else dalam Python. Kondisi ditentukan dengan operator perbandingan ataupun operator logika. Poin pertama ialah kondisi if. Program ini digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan jurusan sekolah asal. Jika user adalah mahasiswa prodi pendidikan matematika, jawabannya ialah Y. Maka perintah selanjutnya dieksekusi, dan jika user menjawab T, program mencetak bahwa mereka tidak dapat mengikuti kuliah kalkulus. Selanjutnya, user ditanya tentang jurusan sekolah asal. Jika jawabannya IPA, mahasiswa masuk ke dalam kelompok A. Jika IPS, mahasiswa mampu masuk ke dalam kelompok B. Dan jika jurusan lain, mahasiswa masuk kelompok C. Program ini memberikan berbagai kondisi output sesuai dengan jawaban user dan jurusan yang diambil di sekolah asalnya. Berikut ialah contoh penggunaan if pada program. Poin kedua ialah kondisi if else. Else adalah sintak yang digunakan dalam Python apabila terdapat kondisi yang berlawanan dengan kondisi if. Else digunakan beriringan dengan if. Statement else harus ditulis lurus dengan statement if. Dan setelah else harus diberi titik 2. Serta perintah di baris yang baru diberi jarak menggunakan tab pada keyboard. Berikut ilustrasi program menggunakan kondisi if else.
Poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yakninya Ilham. Kepada Ilham, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah saya menyampaikan materi selanjutnya. Yang poin ketiga yaitu penggunaan if bersarang. Kondisi if else dapat digunakan untuk kondisi yang bersarang. Seperti contoh, mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mendapatkan nilai UAS di atas 68 dan nilai UTS di atas 58. Apabila mahasiswa mendapatkan nilai UAS di atas 68 dan nilai UTS di bawah 58, mahasiswa dinyatakan lulus, tetapi harus lebih giat belajar. Dan apabila mahasiswa mendapatkan nilai UAS di bawah 68, mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Berikut ini ilustrasi program dari contoh penentuan kelulusan mahasiswa. Dan ini hasilnya yaitu dari ilustrasinya. Lanjut poin yang keempat, kondisi if, elif, else. Pada Python, penggunaan kondisi kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan elif. Elif bekerja bersamaan dengan if dan digunakan saat terdapat beberapa kondisi dalam suatu program. Proses eksekusi dimulai dengan memeriksa nilai terhadap kondisi pertama. Jika sesuai, perintah pertama dieksekusi. Jika tidak, program melanjutkan pengecekan pada kondisi berikutnya. Dan proses ini berlanjut hingga nilai sesuai dengan salah satu kondisi. Contoh penggunaan if, elif, dan else dapat diilustrasikan dalam program konversi nilai akhir mata kuliah 0 sampai 100 ke bobot nilai A sampai E. Mahasiswa dengan nilai di atas 80 mendapat bobot A, nilai di atas 68 dan kurang dari 80 mendapat bobot B, nilai di atas 46 dan kurang dari 68 mendapat bobot C, dan seterusnya. Program ini memberikan gambaran penggunaan kondisi kompleks dalam Python. Dan ini beberapa ilustrasi if, else, else. Dan yang poin terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pemilihan kondisi dalam Python menggunakan kode program if, else, if, elif, else. Poin yang kedua, else dan elif digunakan apabila terdapat lebih dari satu kondisi yang berlawanan. Dan yang poin ketiga yaitu yang terakhir, aturan penulisan if, else, dan elif diakhiri dengan tanda titik 2. Dan penulisan statement berikut harus diberi jarak dengan menekan tombol tab, serta if, else, dan elif ditulis sejajar. Saya terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham. Pada poin terakhir yaitu pertanyaan, sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin hanya ada segitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam bertindak, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.